bagaimana nelayan di Dompa itu meraih kehidupan yang lebih layak. Saya berpikir bagaimana mengisi waktu luang pada saat pandemi. Mengisinya tentu dengan hal-hal yang positif ya. Jadi kebetulan ada teman datang, foundernya Romansa Universe yang mengajak saya, Ivan ya, yang mengajak saya untuk bergabung dengan Romansa Universe. Wah, saya pikir mengapa tidak? Selama ini kan saya suka sekali membaca apa saja, dari novel, koran, apa saja saya baca. Sehingga kadang-kadang pikiran saya itu meluap, pengen gimana ya mengungkapkan apa yang saya baca itu dalam bentuk tulisan, dalam bentuk pemikiran lain. Ya, itulah maka kenapa saya harus kembali menulis. Sering kita lupa bahwa untuk menyediakan sepiring nasi di meja kita itu prosesnya sebenarnya sangat panjang. Mulai dari petani, terus untuk lauk pauknya juga nelayan. Hanya saja kehidupan nelayan dan petani di Indonesia ternyata ya menurut saya sih masih sangat memprihatinkan. Memang ada yang makmur sih, tapi tidak banyak. Jadi saya berpikir menulis tentang nelayan itu mengungkapkan bagaimana kehidupan mereka yang masih miskin, kemudian pendidikan itu mahal bagi mereka. Rasanya itu mengetuk juga ya hati orang-orang untuk kembali bersyukur, berpikir kenapa sih saya tuh harus nggak mensyukuri sedangkan kehidupan yang lain itu masih seperti ini. Novel ini bercerita tentang bagaimana kehidupan nelayan itu berjuang untuk meraih kehidupan yang lebih layak. Nah, kenapa memilih Dompa? Awalnya memang kita disodori ide cerita. Nah, kita kan bertiga ini berpikir, karena saya yang pertama, saya berpikir yang secara kultural, kemudian secara historis, kemudian juga lokasinya itu dekat dengan tempat saya bermukim. Kenapa? Kalau googling mungkin kita bisa menulis juga. Googling juga sekarang udah gampang ya, semuanya bisa kita googling. Tetapi bagi saya lebih puas apabila saya melakukannya dengan survei secara langsung. Saya tuh ingin banget menulis tentang masyarakat yang termarginalisasi, seperti suku pedalaman, penduduk yang ada di perbatasan Indonesia, dan juga saya tertarik untuk menulis tentang isu-isu pendidikan. Harapan saya itu manusia Indonesia itu menjadi bukan penonton tapi become leader. Nah, untuk itu kan jawabannya pasti dengan pendidikan. Nah, mungkin selama ini kita selalu bilang manusia Indonesia itu human resource. Mungkin pada suatu waktu nanti kita bisa merubahnya menjadi human capital. Bahwa inilah modal kita. Manusia-manusia Indonesia itulah modalnya. Jadi kalau misalnya banyak yang sekarang suka nonton film Korea, nanti bisa jadi orang-orang yang bisa membuat film tuh lebih dari Korea sekarang. Itulah